Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama TV Madrasah Jateng, TV yang berusaha untuk mengedukasi serta memberikan berita yang menyejukkan untuk kesatuan bangsa. Terkait informasi dan berita yang muncul pada hari ini, diantaranya saya membaca berita yang dirilis oleh Pojok 1. Masjid Ahmadiyah dibakar, Novel Bamukmin ngamuk, pokoknya yang salah Menak Yakut. Kemudian Wapres juga disentil. Informasi selengkapnya begini. Diberitakan sebelumnya, jumlah massa mendatangi jamaah Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tampuna, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat pada hari Jumat tanggal 3 September siang. Dalam peristiwa tersebut, bangunan masjid mengalami kerusakan karena dilempar dan bangunan belakang masjid juga dibakar oleh massa. Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Doni Charles Go, sebelumnya membenarkan peristiwa perusakan Masjid Ahmadiyah oleh sekelompok orang itu usai sholat Jumat. Doni mengatakan perusakan dan pembakaran itu diduga dilakukan oleh massa yang berjumlah hingga 200 orang. Tidak ada korban jiwa dalam insiden itu. Kami fokus mengamankan jemaah Ahmadiyah yang berjumlah 72 orang atau 20 kakak dan bangunan masjid, kata Doni saat dikonfirmasi. Tak butuh waktu lama, pihak kepolisian telah menangkap 10 orang yang diduga terlibat perusakan masjid milik jemaah Ahmadiyah. Mereka diamankan di daerah Sintang pada hari Minggu tanggal 5 September siang. Kami sudah amankan 10 orang, kata Kombes Doni. Sahabat TV Madrasah, menanggapi dari berita tersebut, kita melihat ada kelucuan terhadap pernyataan yang disampaikan Novel Bamukmin. Dia mengatakan bahwa Menak Yakut harus bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Kemudian di dalam berita yang lain dia mengatakan bahwa Menak ini adalah provokator yang menjadikan gerah umat Islam sehingga umat Islam ini marah kemudian melakukan perusakan. Saya ingin mengatakan, hai sahabat Bamukmin, Novel Bamukmin, tolong lebih jernih berpikir bahwa kami bukan kapasitas kami untuk membela siapapun, tetapi dalam hal ini saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa Menak Yakut Kaumas dulu pernah menyampaikan terkait berita yang juga menyudutkan beliau. Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas menegaskan bahwa setiap warga negara WNI berhak mendapatkan perlindungan hukum. Sebagai warga negara, orang-orang Ahmadiyah dan Syiah pun tidak dikecualikan dalam hal perlindungan hukum. Mohon dipahami Bapak Novel. Sekali lagi, sebagai warga negara bukan jemaah Syiah dan Ahmadiyah, karena semua warga negara sama di mata hukum. Ini harus clear, kata Gus Yakut. Pernyataan ini sekaligus koreksi atas berita sebelumnya yang mengatakan bahwa Gus Yakut mengafirmasi daripada kelompok Ahmadiyah maupun Syiah. Ini salah. Mereka itu hanya warga yang harus mendapatkan perlindungan, dan itu bagi siapapun. Kemudian lebih lanjut, tidak ada pernyataan daripada Yakut Kaumas melindungi organisasi atau kelompok Syiah dan Ahmadiyah. Sikapnya sebagai menteri adalah melindungi mereka adalah sebagai warga negara. Itu penegasan daripada Gus Yakut. Selanjutnya, terkait dengan soal toleransi antar umat beragama, Gus Yakut mengatakan bahwa Kementerian Agama siap menjadi mediator. Apabila ada yang tidak setuju dengan faham atau aliran agama, maka silakan. Kalau hal-hal yang semacam itu harusnya diselesaikan dengan diskusi, dengan dialog. Pak Bamukmin, jangan sok-sokan menyalahkan, tetapi Anda harus menerapkan sesuatu, membawa sesuatu itu pada tempatnya. Ini yang tidak boleh itu adalah perusakannya, perbuatan arogansinya. Ini bukan hanya kepada Ahmadiyah saja, kepada siapapun. Dan itu oleh Bapak Wapres sudah disampaikan. Bahkan Pak Mahfud MD pun ikut juga langsung menelpon Kapolda agar sesuatu itu betul-betul nanti diusut tuntas. Kemudian kita juga mengapresiasi daripada umat kerukunan yang ada di sana, kemudian melakukan mediasi dan melakukan dialog. Ini yang seharusnya dilakukan. Kita masih bersyukur hal tersebut belum sampai membawa korban jiwa. Tetapi meskipun demikian, ini adalah tidak boleh dibiarkan. Arogansi daripada dalam bentuk apapun,
apalagi perusakan tempat ibadah dan rumah warga yang ini dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar, ini adalah menyalahi daripada tatanan hukum di negara kita. Masalah Anda tidak sepakat dengan faham, sekali lagi silahkan bawa di meja untuk berdialog, untuk diajak diskusi, diajak debat. Nanti Gus Yakut sebagai Menteri Agama siap menjadi mediatornya. Atau Anda memilih yang lain. Jangan Anda ini main serampangan, main gerusa-gerusu sehingga mengedepankan. Semangat beragama ini jangan sampai melampaui daripada pemikiran dan otak kita. Maka dari itu, ingat kawan, bahwa beragama tidak cukup hanya dengan okol saja, tetapi harus mengedepankan logika, akal, dan senantiasa kita menghormati sesama. Semoga dengan adanya kesigapan dari seluruh aparat, baik itu kepolisian, kemudian kementerian terkait dengan masalah tersebut, kemudian atensi daripada pemerintah untuk meredam kejadian ini harus betul-betul dilakukan. Demikian halnya, apabila aliran ini memang sudah menyalahi, jangan ada kesan pembiaran. Kalau memang ini harus segera dilakukan langkah-langkah konkret, maka saya harapkan Kemenak pun harus bertindak. Jangan sampai terkesan setengah hati, kemudian dilakukan pembiaran, karena ini akan menjadi fatal akibatnya. Semoga dengan kejadian ini bisa memberikan harapan bagi kita semuanya akan keberlangsungan keberagamaan dan keragaman warga di Indonesia ini, akan membawa Indonesia lebih maju, bukan hanya berbicara, kemudian berbicara tentang perbedaan, kemudian akhirnya menjadi permusuhan, dan ini menjadi malapetaka buat kita. Ingat bahwa kekayaan kita bukan hanya sumber daya alam saja tidak, tetapi kekayaan Indonesia ini adalah adanya keberagaman. Tentunya keberagaman yang dibingkai dalam sebuah negara kesatuan Republik Indonesia, di mana kita menerapkan hukum adalah sebagai panglima. Kalau pada saatnya nanti pengadilan sudah memutuskan terkait dengan paham-paham yang tidak benar ini, barulah siapapun harus mengikuti hukum yang berlaku. Semoga ini seluruh umat Islam bisa mengambil hikmah terbesarnya, dan semoga ini juga sekaligus memberikan peringatan yang keras kepada pelaku tindak kekerasan. Demikian pun ini harus menjadi perhatian bagi pemangku keamanan, pemangku daripada urusan-urusan yang bersinggungan dengan Ahmadiyah tersebut. Ingat, ini adalah sudah kejadian yang kesekian kalinya. Jangan sampai ini terjadi terus-menerus dan tidak ada benang merah di dalam sikap-sikap yang arogan tersebut. Semoga negara Indonesia mampu melewati masa-masa sulit ini untuk masa baik ke depannya. Salam sehat, NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.